Efek kecanduan judi online sudah sangat meresahkan. Contohnya pria di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini. Ia mengamuk dan nekat membakar rumah orang tuanya karena tak diberi uang untuk bermain judi online. Pelaku membakar sebuah kayu dan melemparkannya ke jendela hingga membakar tirai. Beruntung api tidak menyebar dan cepat dipadamkan. Tak sanggup lagi menanggung ulah anaknya itu, orang tua dan adik pelaku lapor polisi. Pelaku yang sempat buruan beberapa bulan akhirnya tertangkap. Karena kakak kandungnya ini meminta uang kepada ibundanya, namun tidak diberikan, akhirnya kakaknya ini ngamuk. Uangnya itu untuk apa, Dan? Kalau pengakuan dari tersangka, ya kemungkinan dia ini untuk menslot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abiansa di channel yang ala kadarnya ini. Baik, mungkin di pembahasan sebelumnya tuh kita sering ngebahas horor ya. Tapi sekarang kita bakal ngebahas seputar judi online. Teman-teman sekalian mungkin pernah dengar gitu istilah kata judi online. Judi online sendiri dapat diartikan sebagai permainan yang berbasis kartu dalam sebuah aplikasi atau website di sebuah situs-situs tertentu. Judi sendiri awalnya bisa diikuti hanya di kasino, tapi berkat kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang sangat pesat, judi online bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Karena kemudahan akses dan permainannya seru, banyak orang ketagihan bermain judi online, baik secara sadar maupun tidak sadar. Pemain judi mungkin tidak peduli tentang untung atau rugi. Pada tahap ini, kecanduan judi online atau pathological gambling akan berdampak terhadap hidup permainan secara keseluruhan. Judi online sendiri terbagi sebagai beberapa bagian. Yang pertama ada slot, yang kedua ada kasino, yang ketiga ada togel, dan yang terakhir ada pragmatik. Yang poin pertama yang akan saya bahas yaitu kecanduan. Bermain judi sendiri, baik secara online maupun offline, akan mempengaruhi cara kerja sistem saraf di otak. Sama halnya seperti narkoba dan alkohol. Pada awalnya seseorang hanya mencoba-coba, tapi lama-lama malah nagih juga gitu. Orang-orang seperti itu mungkin bakal terlarut dalam skema permainan judi online sampai akhirnya kecanduan. Permainan judi online biasanya memiliki fitur untuk mengelabui otak agar berpikir bahwa kekalahan sebenarnya adalah kemenangan. Sebagai contoh, mesin slot judi online menampilkan musik, suara, serta lampu perayaan dengan pengembalian uang 500.000 untuk taruhan sebesar 2 juta rupiah. Penelitian menunjukkan saraf sistematik di dalam otak merespon kekalahan yang dirayakan sebagai kemenangan dengan cara yang sama seperti merayakan kemenangan. Yang kedua ada kerugian keuangan. Kalau kalah berkali-kali, biasanya seorang pemain judi online yang sudah kecanduan akan terus melakukan taruhan berapapun nilai yang ia taruhkan, sampai mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga tidak jarang juga ada orang-orang yang terjerat hutang akibat judi online tersebut. Gangguan kesehatan mental dan fisik. Bahaya judi online lain juga akan terjadi adalah gangguan kesehatan mental dan fisik. Seperti contoh, cenderung memiliki tekanan emosional yang tinggi, bersifat agresif, mudah stres, dan mudah marah. Ini biasanya akibat dari rasa frustasi serta karena kekalahan terus-menerus dari judi online tersebut. Penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang. Para pemain judi online biasanya tidak luput dari hal-hal tersebut. Kalah dalam judi online bisa mendorong mereka untuk melakukan atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Misalnya karena dampak stres dari kekalahan tersebut bisa mengakibatkan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Terjerat dalam kasus hukum. Dalam pasal 303 KUHP tentang perjudian disebutkan bahwa penyelenggara permainan judi termasuk judi online diancam dengan pidana paling
lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Selain itu, bila terlihat hutang atau pecandu judi online dapat melakukan apa saja untuk membayar hutang-hutang tersebut. Atau hal yang paling penting itu yaitu kesadaran dari diri sendiri. Mungkin sekian dari podcast saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.